Annyeonghaseyo yorobun. Masih semangat kan belajar bahasa Koreanya? Ya, hari ini kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam, memasuki pekan ke-7. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang 숫자 atau angka. Kalau sebelumnya kita membahas tentang jenis yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang jenis yang kedua, yaitu hana, dul, set. Penggunaannya di antara lain untuk menyatakan jam pada waktu, kemudian umur, menghitung, misalnya menghitung benda ya, 1 buah, 2 buah, 3 buah, 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, seperti itu. Menyatakan urutan, dan lain-lain. Untuk jenis ini, kita akan membahas dari 1 sampai 100. Dimulai dari 1 sampai 10 dulu. Nah, untuk 0 tidak ada ya jenis ini. Jadi 0 menggunakan gong atau yong. Nah, kalau 1 bagaimana? Hana. 2, dul. 3, set. 4, net. 5, dasot. 6, yosot. 7, ilgop. 8, yodol. 9, ahop. 10, yol. Ya, saya ulangi lagi ya. Hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Nah, di sini ada yang perlu dicatat, yaitu pada kondisi tertentu untuk 2, 3, dan 4, yaitu dul, set, net, bacimnya tidak digunakan, menjadi du, se, dan ne. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita akan menyatakan umur. Waktu kita bilang 2 tahun, kita bukan bilang dulsal, bukan, tapi dusal. Begitu juga dengan 3. 3 tahun, sesal, 4 tahun, nesal. Contoh lainnya, misalnya ketika di belakangnya ditambahin kata mari, yang artinya ekor. Ketika kita akan mengatakan 2 ekor, maka menjadi dumari. 3 ekor, semari. 4 ekor, nemari. Jadi seperti itu. Ketika di belakangnya ada tambahan kata, seperti ekor, buah, atau yang lainnya, bacimnya dari dul, set, dan net ini tidak digunakan. Nah, kalau untuk belasan bagaimana? Untuk belasan sama seperti yang jenis yang pertama ya, mirip-mirip. Jadi, kalau 10 tadi apa? Yol. 11, kita tambahkan 1 di belakangnya. Jadi, yol hana. 12, kita tambahkan 2 ya, berarti di belakangnya. 2 tadi apa? Dul ya. Sehingga menjadi yol dul. 13, yol set. 14, yol net. 15, yol dasot. 16, yol yosot. 17, yol ilgub. 18, yol yodol. 19, yol ahub. Seperti itu. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk 2, 3, dan 4 kadang-kadang tidak disebutkan bacimnya. Nah, itu bukan berlaku hanya untuk satuan saja, tetapi juga untuk belasan dan puluhan. Jadi, 12, 13, dan 14 ini pada kondisi tertentu, yaitu kondisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kadang-kadang disebutkan menjadi yoldu, yolse, dan yolne tanpa bacim. Sekarang kita akan membahas tentang puluhan. Kalau masih ingat tentang angka jenis yang pertama, yaitu il-isham, puluhannya mudah ya kita ingatnya, sebab ada polanya. Sedangkan untuk jenis yang kedua ini, hana duset,
puluhannya tidak ada polanya, tapi mempunyai nama masing-masing. Ya, kita akan bahas satu persatu. Masih ingat 10 tadi apa? Ya, 10 yol. Nah, kalau 20 bukan dulyol ya, tidak ada duyol atau dulyol. Tapi ada namanya sendiri, yaitu semul. 30 soren. 40 mahen. 50 sin. 60 yesun. 70 ilhen. 80 yoden. 90 ahen. 100 beg. Ini sama ya, sama angka jenis yang pertama. 100-nya sama-sama beg. Saya ulangi lagi. Yol, semul, soren, mahen, swin, yesun, ilhen, yoden, ahen, beg. Ya, masih membahas tentang puluhan. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan 21? Nah, tadi 20 apa? Semul ya. Tinggal kita tambahkan 1 saja di belakangnya. Jadi, semul hana. 22, semul dul. 23, semul set. 29 kira-kira bagaimana? Ya, kita tulis dulu ya. 20 itu semul. Kemudian 9 adalah ahok. Sehingga menjadi semul ahok. 31 apa? 30 itu soren. 1 hana. Sehingga menjadi soren hana. 35 soren dasot. 48 bagaimana? 40 dulu ya. Mahan. 8 yodol. 56. 50 apa? Ya. Sin. 6 yosot. Sehingga menjadi sin yosot. 82. 80 apa tadi? Ya. Yoden. 2 dul. Sehingga menjadi yoden dul. 90 ahen. 7 ilguk. 97 bahasa Koreanya menjadi ahen ilguk. Ya, seperti itu. Oke, sebagai latihan kita akan coba menanyakan umur. Dalam bahasa Korea, untuk menanyakan umur bisa dengan 나이가 몇 살이에요? Atau hanya 몇 살이에요? Nah, 나이 artinya umur. 몇 artinya berapa. 몇 살 artinya berapa tahun. Ya. Jawabnya, 저는 52살이에요. Nah, 저는 artinya jo artinya saya. Sindu berapa nih? Sindul. Ya, 52. Jadi, 저는 52살이에요. Artinya saya 52 tahun. Begitu. Kalau umurnya 17 tahun seperti saya, bagaimana bilangnya? Ya, 저는 17살이에요. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal umur, ada hal yang menarik dari perhitungan umur di Korea. Jadi di sini saya ingin menambahkan sedikit informasi. Yang pertama, perhitungannya beda dengan umur internasional. Jadi kalau biasanya di negara-negara lain atau seperti di Indonesia, kalau seorang bayi baru lahir, maka umurnya 0. Sedangkan kalau di Korea biasanya anak di dalam perut ibunya itu dihitung umurnya. Jadi begitu lahir umurnya 1 tahun.
Nah, kemudian kalau biasanya kita bertambah umurnya waktu kita ulang tahun, orang Korea bertambah umurnya setiap tahun baru Korea. Jadi bareng-bareng bertambah umurnya. Tahun baru Korea itu kira-kira bulan Februari kalau di penanggalan Masehi. Selain itu, di Korea menggunakan 2 jenis penanggalan. Yang pertama, kalender lunar. Ini berdasarkan pergerakan bulan. Kalender ini disebut dengan Amnyok. Sedangkan yang kedua, ada kalender solar yang berdasarkan dari pergerakan matahari. Kalender ini disebut dengan Yangyok. Ya, yang kalender ini sama dengan kalender Masehi ya maksudnya. Jadi ketika kita melihat ulang tahun orang Korea ada tanggal dan bulan, kita harus tanya ini penanggalannya dia pakai yang Amyok atau Yangyok. Kalau orang-orang tua banyak menuliskan ulang tahunnya dengan Amyok, sedangkan anak-anak muda atau generasi yang lebih muda banyak menggunakan Yangyok. Jadi kalau kita mau mengucapkan selamat ulang tahun ke teman Korea, kita harus periksa dulu ini penanggalan ulang tahun yang dia tuliskan itu dalam Amyok atau Yangyok. Karena penanggalan dalam Amyok itu bisa berbeda tanggalannya dengan kalender Masehi. Annyeonghaseyo, 여러분. Bertemu lagi di kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi Sam. Hari ini kita memasuki pelajaran pekan ke-8. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar dasar bahasa Korea praktis yang cocok dipelajari untuk percakapan ringkas maupun digunakan saat perjalanan singkat ke Korea. Nah, di pelajaran selanjutnya ini, kita akan belajar mengenai tata bahasa secara lebih mendalam. Hari ini kita akan belajar salah satu bentuk sopan formal dalam bahasa Korea, yaitu bentuk sebiepnida. Namun sebelumnya, saya ingin mengulas kembali pelajaran yang lalu tentang etika bahasa di Korea. Secara singkat, bahasa Korea bisa dibagi menjadi 3 tingkatan bahasa. 높임말 atau 존댓말, 평어 atau 보통어, 반말 atau 낮춤말. Yang pertama, 높임말 atau 존댓말. Tingkatan bahasa ini biasanya kita gunakan ketika kita berbicara kepada orang yang umurnya atau jabatannya lebih tinggi daripada kita. Sering juga dipakai pada situasi resmi. Contohnya ketika seseorang berbicara di depan umum atau membuat pengumuman di tempat publik. Jadi kondisinya formal ya. Yang kedua, 평어 atau 보통어. Tingkatan bahasa ini digunakan saat kita berbicara kepada orang yang umur maupun jabatannya setara dengan kita. Namun cukup sopan juga digunakan kepada orang yang lebih tinggi daripada kita pada kondisi atau situasi informal. Nah, yang ketiga, 반말 atau 낮춤말. Tingkatan bahasa ini digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang umur atau jabatannya lebih rendah daripada kita. Jadi tidak sopan atau kasual ya kondisinya. Atau bisa juga digunakan kepada orang yang sudah benar-benar akrab dengan kita. Nah, tingkatan bahasa 높임말 atau 존댓말 ada bermacam-macam bentuknya. Salah satunya yang paling umum dan sekarang banyak dipakai adalah bentuk sebiepnida. Bentuk inilah yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mempelajari bentuk sebiepnida pada awal pembelajaran tata bahasa? Alasannya yang pertama, karena lebih mudah merubah kata dasar ke bentuk ini dibandingkan ke bentuk-bentuk pada tingkatan bahasa yang lainnya. Alasan yang kedua, menurut saya pribadi,
Pemula sebaiknya membiasakan diri menggunakan bahasa yang sopan sebelum mempelajari bahasa informal maupun kasual. Jadi, kata bahasa Korea yang ada di kamus itu adalah bentuk dasar. Ketika kita akan menyampaikan pada orang lain, kita harus mengubah bentuk dasar itu ke bentuk menurut tingkat bahasa yang sesuai. Kalau langsung kita sampaikan kata dasarnya saja, misalnya seperti makan, mokta, kita bilang mokta kepada orang Korea, itu akan terkesan kurang sopan, jatuhnya jadi pamai, dan tidak tepat ya. Jadi harus diubah ke tingkatan bahasa yang sesuai. Nah, kita akan pelajari bentuk sebiipnida ini berupa kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Jadi pertama-tama mari kita bahas tentang kengjongmun atau kalimat positif. Nah, supaya pemula mudah mengubah ke bentuk sebiipnida, saya bagi menjadi 3 kelompok. Ada akhiran imnida, akhiran semnida, dan akhiran biipnida. Ya, jadi ini dibacanya imnida, bukan ipnida. Sebab terjadi asimilasi bunyi saat bacim biep bertemu dengan huruf nien. Sekali lagi dibacanya menjadi imnida, seakan-akan biep ini menjadi miem. Masih ingat pelajaran tentang Eume Dungha, asimilasi suara atau bunyi dalam bahasa Korea? Ya, itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Cuman kalau saya jabarkan langsung semuanya, takutnya pemula bingung. Jadi setiap kali ada asimilasi suara yang baru, maka akan saya ajarkan. Ya, contohnya seperti yang di sini ya. Begitu juga dengan ini, bukan dibaca sepnida, tapi dibaca semnida. Ya, seakan-akan biepnya berubah menjadi miem. Baik, yang pertama adalah akhiran imnida. Ini digunakan untuk kata benda. Ya, contohnya untuk kata benda, misalnya di kamus kata dasarnya ada hakseng dan jubu. Bisa kita lihat untuk kata benda yang ini ada bacim, sedangkan kata benda yang ini tidak ada bacim. Tapi tidak ada pengaruhnya ya. Keduanya mau ada bacim atau tidak ada bacim menggunakan akhiran imnida. Nah, jadi contohnya hakseng langsung kita tambahkan akhiran imnida tanpa spasi, langsung menjadi hakseng imnida. Yang ini artinya murid. Ini juga artinya murid. Bedanya yang ini kata dasar, sedangkan hakseng imnida itu adalah saat kita menyampaikan kepada orang lain dalam situasi sopan formal. Begitu juga dengan ini, jubu langsung disambung menjadi jubu입nida. Nah, selanjutnya kita ke kelompok yang kedua, yaitu akhiran semnida. Akhiran ini digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang akar katanya ya, bukan kata dasarnya, tapi akar katanya diakhiri dengan huruf konsonan atau bacim. Contohnya di kamus ada kata mokta, artinya makan. Nah, ini adalah kata dasar. Lalu bagaimana dengan akar kata? Nah, setiap kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea, bentuk dasarnya pasti diakhiri dengan da. Nah, da ini kita coret. Ya, da ini kita coret. Sehingga tersisa akar katanya yaitu mok. Lalu kita sambungkan dengan akhiran semnida langsung tanpa spasi. Sehingga menjadi moksemnida. Nah, dibacanya bukan moksepnida, ingat. Biep ini
pengucapannya berubah menjadi miem, sehingga dibaca 먹습니다. Ya, ini contoh kata kerja. Lalu bagaimana yang kata sifatnya, yang akar katanya diakhiri dengan bacim? Contohnya adalah 좁다, artinya sempit. Kita coret akhiran da, sehingga tersisa akar kata 좁. Langsung disambung dengan 습니다. Menjadi 좁습니다. Nah, berikutnya kita pelajari kelompok yang ketiga, yaitu akhiran biemnida. Ini digunakan untuk kata kerja atau kata sifat yang akar katanya diakhiri dengan huruf vokal. Artinya tidak diakhiri dengan bacim. Ya, contohnya kada, artinya pergi. Ya, kita coret akhiran danya sehingga tersisa ga. Langsung kita tambahkan dengan akhiran biemnida. Biemnya ini kita taruh di bawah ga, sehingga menjadi gamnida. Ya, bacanya gamnida. Kemudian untuk kata sifat, contohnya 예쁘다, artinya cantik. Da-nya kita coret. Di bawahnya sini kita tambahkan bacim biep, sehingga menjadi 예쁩니다. Nah, jadi kalau ada sebuah kata dasar dalam bahasa Korea dan kita ingin mengubahnya ke bentuk sebiepnida atau bentuk biepnida, maka kita lihat apakah kata tersebut kata benda. Kalau iya, langsung kita tambahkan akhiran imnida. Kalau dia adalah kata kerja atau kata sifat, kita lihat akar katanya diakhiri dengan bacim atau tidak. Kalau iya, menggunakan akhiran semnida. Kalau diakhiri dengan huruf vokal, menggunakan biepnida. Sedangkan kalau kata tersebut bukan kata benda, bukan kata kerja, bukan kata sifat, misalnya dia adalah kata penghubung, seperti dan, atau, tapi, dan lain-lain, maka tidak ada perubahan bentuk. Oh ya, sebagai catatan saja, sebenarnya bentuk imnida ini adalah bentuk yang ketiga. Imnida ini berasal dari kata ida yang artinya adalah atau seperti to be dalam bahasa Inggris, ditambahkan akhiran biepnida sehingga menjadi imnida. Oke, tadi kita sudah lihat atau pelajari rumus perubahan ke bentuk biepnida untuk kalimat positif. Tapi ada bulyucik atau ketidakteraturan atau spesial nih, khusus. Yaitu untuk kata kerja atau kata sifat yang akar katanya diakhiri dengan riel atau diakhiri dengan bacim riel. Nah, perubahannya adalah huruf rielnya dihapus dan ditambahi dengan akhiran biepnida. Contohnya adalah kata salda, artinya hidup. Nah, ini bukan hanya danya saja yang dihapus, tetapi rielnya pun ikut dihapus. Ya, kita hapus seperti ini. Sehingga yang akar katanya tadinya sal, ini kita hapus rielnya. Tinggal menjadi sa. Kemudian kita taruh biep ini di bawahnya. Sehingga menjadi samnida. Bukan salsemnida, bukan, tapi menjadi samnida. Ya, lalu bisa saja ada pertanyaan nih. Kata sada yang artinya beli, kalau kita ubah ke bentuk biepnida menjadi samnida. Tadi kata salda bentuk biepnidanya samnida. Yang ini juga samnida, sama. Terus kalau kita bertemu dengan kata samnida, bagaimana kita tahu artinya itu adalah hidup atau artinya beli?
Nah, jadi dalam bahasa Korea banyak kata yang bentuk dan bacanya sama ya. Bagaimana kita tahu artinya? Caranya kita harus melihat konteks kalimatnya atau paragrafnya secara utuh dulu, baru kita bisa menentukan artinya hidup atau beli. Seperti itu. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bentuk biak nida untuk kalimat positif. Sekarang sebelum kita memasuki untuk kalimat negatif, kita akan pelajari lebih dulu untuk kalimat tanya. Kenapa? Karena lebih mudah perubahannya. Jadi perubahannya sama persis seperti untuk kalimat positif, hanya belakangnya bukan da, tetapi ka. Jadi sama 3 kelompok seperti tadi, pembagiannya sama persis. Jadi tadi imnida menjadi imnika. Jangan lupa ditambahkan tanda tanya dan nadanya naik ke atas ya, karena pertanyaan. Jadi imnika, semnika, biipnika. Ya, contohnya hakseng, murid. Tadi kalau positif hakseng imnida. Kalau pertanyaan hakseng imnika, ya. Dia menjadi murid seperti itu, tapi dalam kondisi sopan formal. Jubu, ibu rumah tangga. Jubu imnika. Mokta, tadi moksem nida. Kalau pertanyaan menjadi moksem nikah, makan. Jopta, sempit. Jopsem nikah. Kada, pergi. Bentuk positifnya tadi kamnida. Kalau pertanyaan kamnika. Yepeda, cantik. Yepem nikah, cantik. Misalnya untuk membicarakan Anda atau orang lain ya. Yepem nikah, apakah cantik? Kemudian salda, hidup. Jadi samnika. Ya, jadi mudah ya perubahannya ke bentuk kalimat pertanyaan. Sekarang kita akan bahas tentang perubahan ke bentuk biak nida untuk kalimat negatif. Jadi ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu iga animnida, an akar kata akhiran semnida, an akar kata akhiran biak nida, dan akhiran ji an semnida. Nah, jika kata dalam bahasa Korea itu adalah kata benda, maka kita gunakan kelompok yang pertama ini. Iga animnida. Ya. Kalau di kalimat positif, kita tidak perlu lihat kata benda itu diakhiri oleh bacim atau tidak ya. Langsung saja ditambah akhiran imnida. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita harus lihat dia diakhiri bacim atau tidak. Nah, kita sudah pernah belajar tentang partikel i dan ga ini ya sebelumnya. Masih ingat di pelajaran sebelumnya? Atau sudah lupa? Ya, jadi kalau diakhiri dengan bacim atau konsonan, ya ini konsonan ing, contohnya hakseng, maka menggunakan partikel i. Menjadi haksengi animnida. Sedangkan kalau dia tidak diakhiri dengan bacim, contohnya jubu, maka menggunakan partikel ga. Menjadi jubuga animnida. Ya, jadi jangan sampai ketukar partikelnya ya untuk kalimat negatif ini. Nah, kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu an akar kata semnida dan an akar kata biopnida. Ini kelihatannya rumit ya, tapi sebenarnya ini adalah bentuk positifnya. Bentuk positif
di depannya kita tambahkan an saja. Nah, yang pertama ini untuk kata kerja atau sifat yang akar katanya diakhiri dengan huruf konsonan atau bacim. Ya, misalnya tadi sudah kita pelajari bahwa kata mukta atau makan, perubahan bentuk biap nida untuk kalimat positifnya adalah muksemida, ya kan? Nah, kalau kita mau ubah ke bentuk negatif, tinggal tambahkan saja an di depannya. Jadi, an muksemida, artinya tidak makan. Begitu juga dengan kata sifat juptar, sempit. Jupsemida, kita tambahkan an di depannya. An jupsemida, artinya tidak sempit. Nah, kelompok yang berikutnya ini sama persis dengan kelompok yang di atasnya. Bedanya kalau yang ini untuk kata kerja atau sifat yang akar katanya diakhiri dengan huruf vokal. Contohnya, tadi kita sudah bahas kada ya menjadi kamnida. Kalau kita mau bilang tidak pergi, tambahkan saja an di depannya, jadi an kamnida. Yepeda cantik, yepemnida cantik. Tidak cantik jadi bagaimana? An yepemnida. Ya, jadi perubahan ke bentuk negatif dengan menambahkan an itu gampang sekali ya. Bentuk positifnya kita tambahkan an di depannya maka menjadi negatif. Tapi jui, perhatian. Untuk kata kerja yang kata dasarnya mengandung hada, nah yang hadanya ini artinya melakukan, maka negasi an ditaruh di depan hamnida, bukan di depan kata dasarnya. Contohnya kata undong hada, artinya berolahraga. Ini sebenarnya berasal dari kata undong dan hada. Undong artinya olahraga, sedangkan hada artinya melakukan olahraga. Jadi hada yang di sini artinya melakukan kan? Sehingga kata ini spesial ya, dia masuk ke kasus yang tertera di sini. Sehingga perubahannya apakah menjadi an undong hamnida? Tidak ya. Yang ini salah. Perubahannya adalah sebagai berikut. Undong, an, kemudian hada yang danya kita hapus sehingga tersisa akar katanya ha. Nah, biap ini kita taruh di bawahnya sehingga menjadi hamnida. Perubahannya yang benar adalah undong an hamnida. Artinya olahraga tidak dilakukan. Undong an hamnida. Ya, lalu mungkin muncul pertanyaan, apakah semua kata yang diakhiri dengan hada itu menggunakan rumus yang tadi? Tidak ya. Sebab ada kata-kata yang hadanya artinya bukan melakukan. Contohnya kata sang hada. Ini satu kata, sang hada, bukan sang dan hada, bukan. Satu kata. Jadi ini tetap menggunakan rumus yang awal, yaitu an, kemudian akar kata ditambah biap nida, karena dia tidak diakhiri dengan bacim. Karena tidak ada bacimnya, maka yang biap inilah yang menjadi bacim ya. Sehingga berubah menjadi ansang hamnida. Ansang hamnida artinya tidak busuk. Lalu bagaimana kita tahu kalau hada yang di belakang ini artinya melakukan atau tidak? Nah, itu kita bisa cek di kamus ya. Kita lihat yang di depannya, apakah dia punya arti sendiri. Ya memang sih sang ini punya arti sendiri, artinya misalnya naik ya dari bahasa Tiongkok. Tapi tidak mungkin kan ada artinya jadi melakukan naik. Ya. Yang terakhir kita masuk ke kelompok yang ini, ji an semida. Untuk kata kerja atau kata sifat, loh, kok sama ya? Ini juga untuk kata kerja dan kata sifat.
ya kan, kelompok yang ini. Ya, ini sama. Sama persis artinya. Tidak ada bedanya dengan kelompok yang ini. Dari segi arti ya. Tapi dari segi bentuk, kelompok yang ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu melihat kata tersebut, akar katanya diakhiri dengan bacim atau tidak pengaruh. Sama saja menggunakan akhiran ji ansemida. Contohnya kata mukta. Kita coret akhiran da, tersisa akar kata mok. Langsung kita tambahkan saja dengan akhiran ji ansemida sehingga menjadi mokji ansemida. Begitu juga dengan kata jupta berubah menjadi jupji ansemida. Sama berlaku untuk kata sifat atau kata kerja yang akar katanya tidak diakhiri dengan bacim ya. Kada pergi, coret danya, langsung sambung dengan ji ansemida. Kaji ansemida. Artinya tidak pergi. Yepeda menjadi yepeji ansemida. Sekali lagi, kelompok yang dua ini dengan yang ini dari segi arti sama. Tidak ada bedanya dari segi arti ya. Hanya sebagai tambahan saja bahwa kata animida berasal dari anida. Ini kata dasarnya ya. Anida artinya bukan, ditambah akhiran biepnida menjadi animida. Begitu juga dengan ansemida, itu dari kata anta yang artinya tidak, tambah akhiran semnida sehingga menjadi ansemida. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya supaya kita bisa tahu ya kemampuan diri apakah sudah paham mengenai materi ini atau belum. Terima kasih. Annyeonghaseyo yorobun. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bagian ke-9 dari kelas dasar bahasa Korea bersama saya, Dewi. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Nah, jadi struktur kalimat dalam bahasa Korea berbeda dengan bahasa Indonesia. Kita sudah pernah belajar ya, kalau bahasa Indonesia struktur kalimatnya adalah subjek, predikat, objek. Sedangkan dalam bahasa Korea, subjek, objek dulu, baru kemudian predikat. Atau juo, mukjoko, sosuro. Nah, predikat yang biasanya berisi informasi yang penting dari sebuah kalimat adanya di belakang. Karena itulah, kalau ada orang yang berbicara dalam bahasa Korea, biasanya kita harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena informasi yang penting biasanya ada di belakang. Kalau kita udah kabur duluan, kita bisa-bisa nggak menangkap informasi yang penting dari apa yang akan disampaikan tersebut. Seperti itu. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagian yang ini ya, predikat, dalam bentuk sebiapnida atau bentuk sopan formal. Jadi hari ini kita akan membahas elemen yang lainnya yaitu subjek dan objek. Pertama-tama kita akan membahas tentang subjek terlebih dahulu. Dalam kalimat aktif bahasa Indonesia, sebuah kata kita jadikan subjek cukup dengan menempatkannya di depan predikat. Ya kan? Contohnya, saya murid. Saya pergi. Seperti itu. Namun dalam bahasa Korea, selain kita tempatkan di depan, kita pun harus menambahkan partikel subjek di belakang kata tersebut. Kita ambil contoh kalimat yang sering dipakai pada saat perkenalan, yaitu
저는 뭐뭐뭐입니다. Nah, misalnya di sini 저는 학생입니다. 저 artinya saya. 학생 artinya murid. Kalimat ini maknanya saya murid. Tapi kita bisa lihat di belakang kata jo kita tambahkan partikel subjek yaitu 는. Pada contoh berikutnya, 날씨가 좋지 않습니다. 날씨 artinya cuaca. 좋지 않습니다 artinya tidak bagus. Kalimat ini maknanya cuaca tidak bagus atau tidak baik. Kita bisa lihat setelah subjek nasi atau cuaca, kita tambahkan partikel ga. Kemudian sampai di sini mungkin ada yang bertanya, Sam, bagaimana kalau tidak menggunakan partikel semacam ini? Misalnya, 저 학생입니다. 날씨 좋지 않습니다. Apakah kalimatnya benar dan bisa dimengerti? Nah, sebenarnya ketika orang Korea berbicara, mereka kadang-kadang tidak menggunakan partikel ya, baik partikel subjek maupun partikel objek. Namun sebagai pemula, sebaiknya kita mempelajari tata bahasa yang benar dan tetap menggunakan partikel baik untuk subjek maupun untuk objek. Baik, jadi partikel subjek ada 2 kelompok. Loh, Sam, itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa dibilang 2 kelompok? Ya, karena en dan nen ini sebenarnya sama. Bedanya, kalau kata di depannya diakhiri dengan huruf konsonan atau bacim, maka kita menggunakan en. Kalau sebaliknya, kata tersebut diakhiri dengan huruf vokal, maka kita menggunakan nen. Contohnya di sini, 이곳은 사과입니다. 이곳 artinya ini. 사과 artinya apel. Kalimat ini maknanya ini apel. Karena kata igot diakhiri dengan bacim siot, bacim, maka kita menggunakan en. Lalu yang ini, 저는 착합니다. 저 artinya saya. 착합니다 berasal dari kata cakhada yang artinya baik hati. Sehingga kalimat ini maknanya saya baik hati. Di sini subjeknya jo diakhiri dengan huruf vokal. Karena itulah kita menggunakan nen. Nah, begitu juga dengan i dan ga. I sama dengan ga. Bedanya, kalau kata di depannya diakhiri dengan bacim, kita menggunakan i. Sebaliknya, kalau kata di depannya diakhiri dengan huruf vokal, kita menggunakan ga. Contohnya, 가방이 무겁습니다. Kabang artinya tas. 무겁습니다 dari kata 무겁다 artinya berat. Sehingga kalimat ini maknanya tas berat. Kabang diakhiri dengan bacim. Ada konsonan ya, ini i yang konsonan. Sehingga yang kita pakai adalah partikel i. Selanjutnya, 제가 갑니다. Artinya, saya pergi. Ya, di sini ada yang perlu kita perhatikan ya, bahwa ketika menggunakan ga, saya bukan jo, tapi menggunakan j.
Jadi yang benar adalah jega. Tidak ada joga, tidak ada ya. Tapi kalau ketika menggunakan partikel nen, seperti contoh yang ini, jonen, ini bisa. Jenen, ini salah ya. Seperti itu. Sekarang kita sudah tahu perbedaan antara en dan nen, i dan ga, yaitu kata tersebut diakhiri dengan bacim atau tidak. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang sangat penting, kedua kelompok ini sama-sama partikel subjek. Lalu, apa bedanya? Kapan kita harus menggunakan enen? Kapan kita harus menggunakan iga? Nah, pertanyaan ini sebenarnya salah satu bahasan yang cukup sulit untuk orang-orang yang belajar bahasa Korea. Baik pemula yang sudah lama maupun kadang untuk orang Koreanya sendiri. Sebab ketika digunakan dalam kalimat, artinya bisa saja sama, bisa juga berbeda. Ya, kadang-kadang ketika kita menggunakan enen atau iga, itu ada sedikit feeling atau kesan yang berbeda dari makna yang terdapat pada kalimat tersebut. Apalagi kalau kalimatnya mulai rumit. Misalnya kalimat majemuk, itu akan lebih sulit lagi menentukan enen atau iga. Tapi di sini untuk pemula, saya tidak akan menjelaskannya secara terlalu detail. Nah, nanti pusing. Jadi saya akan menjelaskan perbedaannya secara mendasar saja, secara garis besar. Yang pertama, enen itu biasanya digunakan ketika kita akan menjelaskan tentang suatu topik atau suatu tema. Ya, contohnya yang paling umum dan yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah ketika jagisoge atau perkenalan diri. Masih ingat? 안녕하세요. 저는 뭐뭐뭐입니다. contohnya, 저는 Dewi입니다. Saya Dewi. 저는 Indonesia 사람입니다. Saya orang Indonesia. Di sini banyak menggunakan nen, partikel nen, sebagai partikel subjek. Kenapa? Kok tidak memilih pakai jega momo imnida? Sebab saat kita memperkenalkan diri, topiknya adalah diri kita. Kita sedang membicarakan diri kita. Selain itu, pada saat perkenalan diri, namanya perkenalan diri ya, artinya mengenalkan diri sendiri, yaitu yang membedakan dari diri orang lain. Ada kesan untuk membedakan. Oleh sebab itu, lebih umum menggunakan jonen daripada jega. Contoh lain penggunaan partikel en, nen pada saat kita menceritakan atau menjelaskan sebuah topik adalah waktu kita mendefinisikan sesuatu. Contohnya saya ambil kalimat ini dari Wikipedia ya. 물은 산소와 소수가 결합된 곳으로 생명을 유지하는데 없어서는 안 되는 화학 물질이다. Air adalah gabungan dari oksigen dan hidrogen dan merupakan zat kimia yang tidak boleh tidak ada untuk kelangsungan makhluk hidup. Ya, ini saya tahu kalimatnya rumit dan panjang, tapi bukan itu yang ingin saya tekankan. Yang saya ingin fokuskan adalah penggunaan partikel subjek di sini menggunakan
Muren, bukan muri. Sebab kenapa? Sebab topiknya adalah air. Kita sedang membicarakan air. Jangan topik air. Selain itu, kita sedang menekankan pada penjelasannya atau predikatnya. Karena sebab itulah lebih cocok menggunakan partikel en, ya di sini kita pakai en, daripada menggunakan partikel iga. Perbedaan selanjutnya, ini tadi sudah sempat dibahas ya, sedikit pada contoh. Untuk enen, dia menekankan pada penjelasan atau predikatnya. Sedangkan kalau kita menggunakan iga, kita lebih menekankan pada pelakunya. Contohnya sebagai berikut. 철수가 공부합니다. Yang ini 철수는 공부합니다. Kalimat yang di atas menggunakan ga, yang di bawah menggunakan nen. Kalau dilihat dari arti bagaimana? 철수가 공부합니다. 철수 belajar. Yang ini 철수는 공부합니다. Sama artinya ya, 철수 belajar. Lalu apa bedanya? Ketika menggunakan i, ga, yang kita tekankan adalah pelakunya. Jadi kalimat ini cocok untuk menjadi jawaban bagi pertanyaan 누가 공부합니까? Siapa yang belajar? 철수가 공부합니다. Kira-kira artinya jadi 철수 yang belajar. Sedangkan ketika menggunakan enen, kita fokus pada predikatnya atau penjelasannya. Jadi, kalimat ini cocok untuk menjadi jawaban bagi pertanyaan 철수는 무엇을 합니까? 철수 melakukan apa atau 철수 sedang apa? 철수는 공부합니다. 철수 belajar. Jadi lebih menekankan bahwa si 철수 itu belajar ya. Yang ditekankan penjelasannya. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada fungsi khusus enen, yaitu sebagai perbandingan atau kontras. Misalnya seperti ini. Kalimatnya 사과가 2,000원입니다. Apel 2.000 won. Ini apa ya? Lebih umum penjelasannya. Sedangkan coba kita lihat yang di bawahnya. 포도는 5,000원입니다. Podo artinya anggur. Dia jadi menekankan kalau anggur 5.000 won. Jadi di sini digunakan nen untuk perbandingan yang tadinya membahas benda lain, selanjutnya membahas anggur. Seperti itu. Jadi kita menggunakan nen sebagai perbandingan dengan benda yang lainnya. Kalau di sini kita bilang 사과가 2,000원입니다. 포도가 5,000원입니다. Itu dua-duanya jadi kalimat umum ya, biasa aja. Tidak ada perbandingannya. Sedangkan kalau kita gunakan nen, ada kesan untuk membandingkan. Contoh lainnya, misalnya ada yang bertanya, 누가 갑니까? Siapa yang pergi? Ada yang menjawab, 제가 갑니다. Di sini dia menggunakan 제가. Kenapa? Karena dia ingin menekankan pelakunya, yaitu saya. Saya pergi. Bukan 저는 갑니다. Bukan pada perginya ya, tapi pada sayanya. Kemudian ada lagi yang bilang, 제가 갑니다. Saya pergi. Nah, si D bilang, 저는 안 갑니다. Nah, di sini dia menekankan saya, tapi dia menggunakan nen.
Kenapa? Sebagai perbandingan atau suatu hal yang kontras, yang berbeda. Yang lainnya pergi, sedangkan 저는 si D ini, saya si D, tidak pergi. Gitu. Itu dia perbedaan 는 dan iga secara garis besar. Ya mungkin di antara teman-teman ada yang berkata, Sam, saya masih bingung tuh, masih belum paham. Ya, nggak apa-apa. Jadi semakin terus belajar bahasa Korea, semakin sering mendengarkan percakapan dalam bahasa Korea, maka akan semakin paham. Selain itu, 는, iga, ini masih sama-sama partikel subjek. Jadi kalau tertukar, orang yang kita ajak bicara masih bisa paham, walaupun perkataan kita jadi kurang natural ya. Yang harus kita waspadai, jangan sampai tertukar penggunaan antara en dan nen atau i dan ga untuk kata-kata yang diakhiri dengan bacim atau dengan huruf vokal. Sebab kalau salah penggunaan partikelnya, tata bahasanya jadi salah. Dan yang paling penting lagi, jangan sampai tertukar antara partikel subjek dan partikel objek nanti yang akan kita pelajari. Sebab kalau tertukar, maka orang bisa salah tangkap dengan apa yang akan kita katakan. Nah, tadi kita di depan sudah membahas tentang subjek dengan contoh-contoh kalimat positif. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan yang berhubungan dengan subjek? Ya, mari kita bahas secara singkat. Contohnya, yang pertama, ada kalimat 졸수가 운동합니다. 졸수 berolahraga. Olahraga. Kita ingin membuat pertanyaan, siapa yang olahraga? Nah, bagaimana caranya? Caranya, bagian subjeknya ini kita ubah menjadi nuga. Nuga artinya siapa, tapi untuk subjek. Berasal dari kata nugu, yang artinya siapa, ditambah ga. Menjadi nuga. Misalnya kita menggunakan kata kerja yang sama ya. 운동하다 artinya berolahraga. Kita tuliskan undong ha. Jangan lupa ketika pertanyaan bukan nida tapi berubah menjadi nika. Sehingga kalimatnya menjadi nuga undong hamnika. Siapa yang olahraga? Jadi kalau mau bertanya tentang subjeknya siapa yang bla bla bla, maka kita menggunakan nuga. Kalimat berikutnya, bibimbap이 맛있습니다. Bibimbap ini nasi campur ala Korea ya, bibimbap. Menggunakan partikel i karena dia diakhiri dengan bacim. 맛있습니다 dari kata masita artinya enak. Kalau kita ingin bertanya, apa yang enak? Bagaimana? Nah, subjek di sini kita ganti dengan kata 뭐가. 뭐가 ini artinya apa, tapi untuk subjek. Untuk subjek ya.
Contohnya misalnya kita mau pakai kata sifat yang sama. Masistemida dari kata masita. Maka bentuk pertanyaannya menjadi masistemnika. Sehingga kalimatnya berubah menjadi moga masistemnika. Apa yang enak? Kalimat berikutnya. 저는 공부합니다. Saya belajar. Kalau kita ingin buat pertanyaan, kamu belajar atau Anda belajar? Nah, Anda dalam bahasa Korea adalah dangshin. Karena diakhiri dengan bacim maka menggunakan en. Kita gunakan kata kerja yang sama ya. Misalnya, 공부합니다. Bentuk pertanyaan menjadi 공부합니까? Anda belajar? Ya. Memang ya benar. Dalam bahasa Korea Anda adalah dangshin. Tapi ada yang perlu kita ingat atau perhatikan bahwa biasanya orang Korea itu mengurangi penggunaan kata sapaan atau hoching. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita sering berkata Anda atau kamu, mu untuk kepunyaan. Orang-orang Korea biasanya mengurangi penggunaan tersebut. Jadi memang benar dangshi는 공부합니까? Tapi biasanya kata dangshi는 ini tidak diucapkan. Jadi 공부합니까? Nah, artinya belajar. Siapa yang maksudnya ke siapa ya? Maksudnya ke orang yang ditanyakan itu. Anda belajar 공부합니까? Berarti ya yang ditanya orang yang kita ajak berbicara itu, bukan orang lain. Pasti Anda atau kamu. Biasanya hanya bertanya 공부합니까? Contoh lainnya, 저는 학생입니다. Kita ingin bertanya, Anda pelajar atau Anda murid? Sehingga 학생입니다, bentuk pertanyaannya adalah 학생입니까? Kalimatnya menjadi 당신은 학생입니까? Nah, tapi sekali lagi, biasanya orang Korea tidak mengucapkan kata panggilannya ya atau kata sapaannya, sehingga yang ditanya biasanya hanya 학생입니까? Maksudnya Anda atau kamu. Apakah murid? Anda murid? Seperti itu. Selanjutnya, jika ingin bertanya mengenai predikatnya ya. Yang tadi awal, yang sebelumnya bertanya tentang subjeknya. Sekarang predikatnya. Contohnya bagaimana? Misalnya kalimat positifnya, 그녀는 예쁩니다. 그녀, dia, tapi untuk perempuan, 예쁩니다. Dari kata 예쁘다, artinya cantik. Kita ingin bertanya tentang predikatnya, bagaimana? Maka kalimat tanya menjadi 그녀는 어떻습니까? 어떻습니까? Artinya adalah bagaimana, bisa bagaimana tentang rasa atau sifat atau ukuran dan yang lain-lainnya. Pokoknya digunakan untuk menanyakan
penjelasan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen kalimat yang lainnya, yaitu objek. Ya, sebab ada kalimat yang kurang lengkap kalau kita hanya menggunakan subjek dan predikat saja. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya, saya melihat. Melihat apa? Harus ada objeknya ya. Begitu juga dengan bahasa Korea. Ada kata-kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, objek diletakkan setelah kata kerja. Namun, dalam bahasa Korea, objek diletakkan sebelum kata kerja. Dan harus ditambahkan partikel khusus untuk objek. Kita lihat contoh kalimat. 저는 텔레비전을 봅니다. Jo artinya saya. Di sini menggunakan partikel subjek 는 sebab kata jo diakhiri dengan vokal. Kemudian television을. Ada yang tahu television artinya apa? Sudah ketahuan ya artinya TV atau televisi. Kemudian karena dia objek, kita harus tambahkan partikel objek. Di sini partikel yang kita gunakan el. Nanti penjelasan tentang detailnya ada di slide berikutnya ya. Baru setelah objek kita tambahkan kata kerjanya. Di sini kita pakai 봅니다. Dari kata 보다 yang artinya melihat. Jadi 저는 텔레비전을 봅니다. Saya melihat atau menonton televisi. Nah, partikel untuk objek hanya ada satu kelompok saja, yaitu el atau re. Konsepnya masih sama ya. Jadi kalau kata di depannya atau kata objek tersebut diakhiri dengan huruf konsonan atau bacim, maka menggunakan e. Sebaliknya, kalau diakhiri dengan huruf vokal, maka menggunakan re. Contohnya, kalimat 졸수가 빵을 먹습니다. 졸수, 빵 artinya roti. Di sini dia diakhiri dengan bacim, maka kita menggunakan e. 먹습니다 dari kata 먹다 artinya makan. Sehingga kalimat ini maknanya menjadi 졸수, makan roti. Contoh berikutnya, 동생은 버스를 탑니다. 동생 artinya adik. 버스 artinya apa? Ya, bis. 탑니다 dari kata tada artinya naik. Nah, di sini kita menggunakan partikel objek re. Kenapa? Karena kata objeknya diakhiri dengan huruf vokal, jadi tidak ada bacimnya. Selanjutnya kita akan bahas kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan objek. Ya, kalau misalnya kalimat positifnya 철수가 빵을 먹습니다. 철수 makan roti. Kita ingin tanya, 철수 makan apa? Jadi bagian objeknya ini kita ganti dengan 뭘. Artinya apa
tapi untuk objek. Ini sebenarnya dari kata 무엇을. 무엇 artinya apa, dan adalah partikel objek. 무엇을 disingkat jadi 뭘. Ya memang sebaiknya tidak disingkat ya, lebih bagus ditulis lengkap seperti ini, 무엇을. Jadi 철수가 무엇을, misalnya kita gunakan kata kerja yang sama ya, 먹다 artinya makan. Kalau kalimat positifnya 먹습니다, maka kalimat pertanyaannya menjadi 먹습니까? Jadi 철수가 무엇을 먹습니까? 철수 makan apa? Contoh berikutnya, 저는 친구를 만납니다. 저는 saya, 친구 artinya teman, menggunakan partikel objek rel karena dia diakhiri dengan huruf vokal. 만납니다 dari kata 만나다 yang artinya bertemu. Saya bertemu teman. Kalau kita ingin membuat pertanyaan siapa untuk objek, maka bagian objeknya ini kita ganti dengan 누굴. 누굴 adalah 누구를. Disingkat menjadi 누굴. Lebih bagus ditulis lengkap ya. Jadi kalau kita ingin tanya, Anda bertemu siapa? Anda 당신 누구를 만납니까? Ini kita ambil contoh kata kerjanya sama ya, bertemu. Kalau mau buat contoh kalimat yang lain, silakan ganti subjek dan kata kerjanya. Oke, jadi 당신은 누구를 만납니까? Anda bertemu siapa? Ya, tapi sekali lagi sudah kita pelajari bahwa orang Korea biasanya tidak menggunakan panggilan atau sapaan langsung dalam pertanyaan. Jadi kata 당신 ini biasanya tidak dikatakan langsung ya. 누구를 만납니까? Pasti bertanya kepada Anda ya, maksudnya, atau orang yang kita ajak bicara. Seperti itu. Sebagai tambahan saya akan membahas tentang kalimat negatif, tapi singkat saja ya. Karena sebenarnya konsepnya sama dengan kalimat positif. Hanya di belakangnya kita tambahkan akhiran untuk kalimat negatif. Dan itu sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Langsung saja untuk contoh, misalnya subjek, predikat. 저는 뚱뚱합니다. 뚱뚱합니다 dari kata 뚱뚱하다 yang artinya gemuk atau gendut, gemuk. Maka ketika kita ubah menjadi kalimat negatif, kita ubah saja seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. 저는 subjeknya, kemudian 안 뚱뚱합니다. Tidak gemuk. Boleh juga kita pakai bentuk yang ji 않습니다 sehingga menjadi 뚱뚱하지 않습니다. Saya tidak gemuk. Kalau kalimat yang ada objeknya bagaimana? Contohnya, 그는 술을 마십니다. Kalau kenyo, dia untuk perempuan, sedangkan ke, dia, tapi untuk laki-laki.
Karena akhirannya vokal, maka kita menggunakan partikel nen. Ya, boleh juga kita pakai partikel ga. Terserah ya. Sebenarnya tergantung konteks atau kondisi situasi si pembicara. Karena ini kalimatnya hanya sebagai contoh dan tidak ada konteks, bebas boleh pakai nen, boleh pakai ga. 술을 마십니다. 술 artinya alkohol. Karena dia diakhiri dengan bacim, maka partikel objek yang kita pakai adalah el. Masimnida dari kata masida yang artinya minum. 그는 술을 마십니다. Dia minum alkohol. Kalau kita ubah menjadi negatif, 그는 술을 안 마십니다. Bisa juga 그는 술을 마시지 않습니다. Artinya sama saja ya, tidak ada bedanya artinya. Dia tidak minum alkohol.